Kalau kamu pernah bertemu bahkan berfoto langsung dengan Pak Jokowi, pasti kamu akan merasa jika ponsel kamu tiba-tiba mengalami bad signal alias sinyal handphone kamu tiba-tiba lemot. Oke, mari kita review dan tes jammer sinyal atau pemblokir sinyal GSM, GPS, dan DCS. Ini adalah alat pengacau dan penghilang sinyal portable yang biasa digunakan oleh petinggi negara untuk menghindari dan meminimalisir aksi terorisme dari penyadapan ataupun pelacakan. Oleh karena itu, ketika kita berada dekat dengan orang penting, sinyal jaringan kita tiba-tiba melemah bahkan bisa menghilang. Berikut ini adalah bentuk kemasan boxnya. Di semua sudut tidak ada keterangan atau gambar tentang produk, hanya sebuah barcode dan negara pembuatannya yang tercantum pada box yang polos ini. Mari kita buka kemasannya. Seperti inilah yang ada di dalamnya. Dilindungi oleh styrofoam sehingga pasti aman kena guncangan. Yang pertama adalah buku manual dengan dua bahasa, yaitu bahasa Cina dan Inggris. Jika kurang mengerti, kalian bisa menerjemahkan dengan menggunakan Google Translate. Di buku manual tersebut dijelaskan tentang instruksi penggunaan, fitur produk, dan instruksi penggunaan. Selanjutnya ada 3 antena atau pemancar, ada adaptor charger, kabel charger, adaptor khusus untuk di charger di mobil, sehingga kita mendapatkan 2 adaptor sekaligus, yaitu adaptor charger biasa dan adaptor charger khusus mobil. Terakhir ada alat jammer sinyal yang terbuat dari bahan besi yang sangat kuat, sehingga tidak akan pecah jika terjatuh. Mari kita jelaskan mulai dari bagian atasnya. Di bagian ini ada keterangan antara lain CDMA atau GSM, GPS, DCS atau PHS, dan 1 lampu indikator. Selanjutnya kita masuk ke bagian samping. Di sini ada 1 tombol power on off untuk menghidupkan dan mematikan alat jammernya. Di bagian bawah terdapat 2 lubang. Yang pertama adalah lubang LED dan lubang power yang berfungsi sebagai lubang charger ketika kita ingin mengisi daya alat jammernya. Langkah pertama adalah membuka tutup antena pemancar female-nya dan memasang 3 antena. Pastikan pemasangannya sesuai dengan keterangan pada buku manual. Pasangkan antena DCS, lalu pasang juga antena GPS. Dan terakhir antena GSM atau CDMA. Jika sudah seperti ini, alatnya sudah siap digunakan. Tinggal kita hidupkan saja alatnya dan sinyal GSM, GPS, dan DCS akan terganggu bahkan bisa hilang. Di sini kita akan menguji alatnya dengan menggunakan 2 aplikasi, yaitu GPS Test dan aplikasi Network Cell Info. Sebagai tambahan, kita juga akan menguji dengan menggunakan browser atau Google Chrome di pas.com untuk menguji kecepatan internetnya. Mari kita menguji kecepatan internet sebelum kita mengaktifkan alat jammernya. Kita mulai. Oke, kecepatan internet yang saya gunakan di sini adalah 3,9 Mbps. Selanjutnya, kita cek kekuatan jaringan seluler kita di aplikasi Network Cell Info. Sinyal yang kita dapatkan adalah minus 101 dengan keterangan LTE Indosat Ooredoo. Selanjutnya, kita akan menguji keakurasian GPS-nya menggunakan aplikasi GPS Test. Tunggu beberapa detik. Oke, jadi tingkat akurasi GPS di daerah ini adalah sekitar 3 meter. Sangat baik. Setelah melakukan tes, mari kita tes kecepatan internet kita lagi di pas.com untuk memastikan kecepatannya. Sekarang mari kita hidupkan alat jammer sinyal. Bagaimana pengaruhnya terhadap jaringan yang kita gunakan? Nyalakan alatnya. Pertama kita tes kecepatan internetnya di pas.com. Di sini kita melihat bahwa tes kecepatan internetnya di pas.com sudah tidak dapat dilakukan. Selanjutnya kita tes di Network Cell Info.
Ternyata sinyalnya mati dan tidak ada sinyal yang terbaca. Kemudian kita tes akurasi GPS-nya dan hasilnya adalah langsung mati juga. Dengan kata lain, otomatis jaringan seluler atau jaringan lainnya tidak ada, atau istilahnya jaringan X. Kita mencoba tes cek pulsa dan hasilnya adalah jaringannya bermasalah. Seperti itulah fungsi dari alat ini, yaitu mematikan atau melemahkan sinyal GSM, CDMA, GPS, dan DCS dengan jarak jangkauan yang tertera di buku manualnya yaitu sekitar 1 hingga 15 meter. Jadi cukup jauh untuk jangkauannya. Mari kita matikan alatnya untuk memastikan kembali bahwa benar-benar alat ini yang mematikan jaringan seluler atau data kita. Perhatikan, sinyal lambat laun ada lagi yang tadinya tidak ada sama sekali. Mari kita tes kembali di pas.com dan hasilnya sudah bisa dilakukan karena alatnya sudah dimatikan. Selanjutnya kita tes informasi jaringan seluler. Dan sudah berjalan normal kembali. Lalu tes akurasi GPS. Dan sudah berjalan kembali. Hasilnya sama seperti kita ketika melakukan tes di awal. Untuk memastikan kembali apakah alat ini berfungsi, kita tes lagi dengan cara menghidupkan alat ini ketika kita sedang membuka atau dalam mode standby pada aplikasi GPS test. Kita bisa melihat bahwa akurasi GPS-nya mulai menghilang perlahan. Kita tes kembali kecepatan internetnya ketika alat timer sinyalnya dinyalakan. Kita tes lagi setelah mematikan alatnya. Dan perlahan sinyal kembali dan kita bisa tes kecepatan internetnya lagi. Untuk memastikan alat ini berfungsi secara maksimal, penting untuk mengisi daya baterainya hingga penuh sebelum digunakan. Jika baterainya dalam kondisi low baterai, alat ini mungkin hanya mampu menurunkan kecepatan jaringan saja atau hanya menurunkan sinyal dan tidak benar-benar mematikannya. Bahkan dalam beberapa percobaan mungkin tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, pastikan untuk mengisi daya baterai alat ini secara teratur agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan saat digunakan. Penting untuk diingat bahwa persepsi terhadap suatu alat bisa berbeda-beda dari orang ke orang. Alat ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif, tergantung pada pemakaiannya. Meskipun ada orang yang menganggap alat ini sebagai alat pencurian atau tidak pantas untuk dijual, tetaplah menjadi tanggung jawab individu dalam memutuskan cara penggunaan yang etis dan sesuai dengan hukum. Alat ini memiliki manfaat dalam mencegah penyadapan atau pelacakan GPS yang mengandalkan jaringan seluler. Selain itu, alat ini juga dapat membantu guru-guru dalam mengurangi tindakan kecurangan di kelas yang melibatkan ponsel, serta membantu menjaga suasana khidmat di tempat ibadah dengan menghindari gangguan yang disebabkan oleh penggunaan ponsel saat pengajian. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk memastikan keamanan pribadi kita tetap terjaga. Demikianlah video kali ini. Terakhir, kami ingatkan lagi untuk menggunakan alat ini dengan baik dan bertanggung jawab. Semoga video ini bermanfaat.